Muslimah Booster kali ini aku pengen ngebahas tentang 3 kata yang selalu dikaitkan dengan yang namanya perempuan. Apa itu? Yaitu adalah brain, beauty, and behavior. Aku yakin tentu teman-teman juga nggak asing ya dengan 3 kata ini. Dan siapa sih yang nggak mau ya jadi perempuan yang katanya sempurna kalau dia itu cerdas, dia itu cantik, dia itu punya kepribadian yang menarik gitu ya. Nah, pada kesempatan ini aku pengen beropini tentang bagaimana sih seorang muslimah memahami 3 kata itu gitu ya, 3 konsep tersebut. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini kita dihadapkan dengan begitu banyak konsep, dengan begitu banyak ide, dengan begitu banyak gagasan yang tentu saja sebagai seorang muslim yang memang harus mencoba untuk mengkonstruksi setiap gagasan dan setiap konsep yang kita hadapi ini dari perspektif Islam, maka kita akan coba nih membahas ketiga aspek ini dari sudut pandang kita sebagai seorang muslimah, seperti itu. Nah, jadi brain, beauty, and behavior. Seberapa penting sih seorang muslimah itu harus cerdas? Artinya kecerdasan itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Di dalam Islam tentu Islam mendorong dan sangat menghargai yang namanya pemikiran manusia gitu ya. Dan banyak banget ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berpikir gitu ya, yang menyuruh kita untuk menjadi insan ulul albab, menjadi insan ulul ilmi, menjadi insan ulin nuha, dan begitu banyak lagi derivasi kata-kata dari yang namanya bagaimana Islam mendorong umatnya untuk memiliki pemikiran yang cerdas seperti itu. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak pernah berpikir gitu ya? Artinya bahwa Islam memang menyuruh kita untuk memperluas pandangan, untuk berpikir. Kenapa? Karena akal ini adalah anugerah yang kemudian Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yang kemudian harus kita gunakan secara bertanggung jawab gitu ya. Dan tanpa akal, manusia ini kan kemudian tidak bisa dibedakan dengan yang namanya makhluk yang lain. Jadi yang bisa membedakan antara makhluk lain dengan manusia ya adalah akalnya itu sendiri. Jika menjadi muslimah yang cerdas itu adalah sebuah hal yang harus ya di dalam Islam. Apalagi seorang muslimah yang nanti kemudian punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, membesarkan, merawat. Itu kan tidak misalnya mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Secara fungsional tugas biologis itu tidak hanya itu gitu, tapi juga bagaimana mendidik, merawat, mentransfer ilmu pengetahuan gitu ya untuk anak-anak kita, seperti itu. Nah, maka kecerdasan menjadi poin yang penting yang harus kemudian dimiliki oleh seorang muslimah. Jadi seorang muslimah pun harus punya aspek brain gitu ya. Nah, apakah seorang muslimah harus cantik? Sebenarnya apa sih itu cantik? Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya nih, lebih milih cantik atau cerdas? Pengen dua-duanya dong. Nah, itu kan pertanyaan yang sulit ya. Pengen cerdas apa pengen cantik tuh gitu ya. Nah, persoalannya kalau kita ngomongin cantik nih, memang debatable. Kenapa? Karena orang bilang cantik itu relatif gitu ya, jelek itu mutlak. Aduh, jahat banget ya istilah itu gitu kan. Padahal sebenarnya yang namanya cantik itu kan mungkin tiap orang punya makna yang beda-beda. Tapi persoalannya adalah hari ini definisi cantik itu kayak di-create. Definisi cantik itu seperti dikondisikan bahwa cantik itu adalah yang kulitnya putih, mulus, glowing gitu ya. Kemudian bentuk tubuhnya langsing, tinggi gitu ya, semampai kayak biola gitu. Yang mungkin dalam tanda kutip sebenarnya definisi itu adalah bagian dari korban iklan gitu ya. Kenapa? Karena ya memang media ya terutama berperan untuk bagaimana menghadirkan definisi itu di benak para perempuan, termasuk juga muslimah di dalamnya, adalah definisi cantik yang sesuai dengan kategori dari produk kecantikan mereka gitu ya. Karena nggak mungkin nih misalnya ketika mereka mengiklankan sebuah produk kecantikan yang dipasangnya yang punten misalnya secara fisik yang kurang enak dilihat misalnya gitu ya, atau misalnya produk untuk langsing gitu ya, kemudian yang dipasang itu adalah orang yang nggak langsing gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi bagaimanapun media punya peran yang sangat besar untuk menentukan definisi cantik di benak para perempuan ini. Nah, makanya sebetulnya kalau kita gitu ya belajar tentang media dan apa yang ada di balik media itu, kita memahami betul gitu ya bahwa sebetulnya tidak selamanya apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti itu. Bahwa yang disebut dengan cantik itu adalah tentu kita punya makna masing-masing, tapi buat aku nama cantik itu adalah pada saat kita menghargai siapa diri kita memahami Allah menciptakan kita dengan fisik yang sedemikian rupa dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi ini adalah aset terbaik yang Allah kasih ke kita gitu loh, dan kita nggak bisa sia-siakan itu gitu ya. Jadi meskipun misalnya kita
nggak setuju dengan definisi cantik yang secara umum difahami oleh kebanyakan orang, tapi kita juga sebagai muslimah nggak bisa juga jadi muslimah yang kucel gitu ya, muslimah yang tidak merawat diri. Tetap gitu, secara fisik Allah kasih kita ini adalah fisik dengan sebaik-baiknya penciptaan, maka kita juga harus jaga dong kesehatannya, kebersihannya gitu ya, yang kemudian kita bagaimana membersihkannya tuh sehari 5 kali di setiap wudu kita. Itu adalah bagian dari bagaimana kita selalu mensucikan diri kita, membersihkan diri kita gitu ya. Jadi betapa luar biasanya Islam ini memang mendorong muslimah ini untuk tidak hanya tadi cerdas tapi juga cantik dan menawan. Bagaimana sih seorang Aisyah pada saat kemudian dipinang oleh Rasulullah dan begitu banyak sahabat yang kemudian patah hati ya karena saking cantiknya Aisyah ini. Secara fisik memang cantik gitu, tapi tidak cukup sampai di situ. Memang Aisyah punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa Aisyah mampu begitu ya menghafal ribuan hadis begitu ya, karena memang Aisyah juga memiliki semangat belajar yang tinggi, juga karena Aisyah adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sehingga sangat banyak memiliki waktu untuk bertanya secara langsung kepada Rasulullah. Sampai-sampai kemudian kan Aisyah ini kan begitu ya ditempatkan oleh para ahli hadis ini pada urutan kelima dari para penghafal hadis gitu ya. Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, setelah Anas bin Malik dan Ibnu Abbas gitu. Nah ini menunjukkan betapa Aisyah tidak hanya cantik tapi juga memang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah ternyata tidak hanya cantik dan cerdas, karena begitu banyak perempuan yang cantik dan cerdas tapi dia tidak punya kepribadian yang menawan atau menarik. Lebih kepada dia punya kepribadian yang menawan. Sebagaimana ketika kita baca bahwa Rasulullah SAW itu adalah kepribadian, itu adalah Al-Quran, bahwa Rasulullah itu adalah seperti Al-Quran berjalan, betul bahwa memang terpancar gitu ya, terpancar keyakinan, keimanan yang sangat luar biasa itu terpancar dari keseharian beliau ketika bermuamalah, berkomunikasi, ketika bercengkrama dengan para sahabatnya gitu kan, seperti itu. Jadi behavior di sini adalah lebih kepada bagaimana kita membangun diri kita ini dengan adab dan akhlak Islam yang luar biasa ya. Dari mulai masuk kamar mandi ibaratnya gitu ya, dari mulai masuk kamar mandi nih kan di Islam ini sampai betul-betul ada adabnya. Mau tidur ada adabnya, mau makan ada adabnya. Seluruh kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya adab dan akhlaknya Islam. Jadi sebenarnya 3 kata ini tuh udah gak asing ya buat muslimah seharusnya, tapi mungkin dengan istilah dan kata yang berbeda gitu ya. Tapi secara substansial sama gitu ya, bahwa muslimah itu didorong untuk cerdas, muslimah itu didorong untuk kemudian dia bisa grooming, dia bisa cantik ya, dalam pengertian dia bisa memancarkan begitu ya, memancarkan kebersihan gitu ya dan kesehatan, dan kemudian juga dia punya kepribadian yang menawan, dia punya akhlak yang islami, dia punya adab yang baik seperti itu. Dengan demikian yang namanya seorang muslimah, dia bisa juga kemudian duduk sejajar dengan perempuan-perempuan yang dalam pengertian secara umum difahami sebagai perempuan yang punya brain, beauty and behavior.